Oke. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di program Ngobrol Santuy, Ngobrol Sederhana tapi Bermanfaat. Nah, kali ini kita udah masuk part 26 dengan tema pengalaman kuliah pendidikan fisika di Universitas Bengkulu. Nah, narasumber kita kali ini adalah Rani Utami Putri. Jadi teman-teman bisa banget buat nonton live Instagram kita sampai akhir. Disampaikan oleh Rani, bisa kita pelajarin dan kita evaluasi bersama-sama. Oke? Wah, langsung Tuh gercep ke gitu. belakang. Oke. Tadi aku Ini ini kan baru pertama pertama kali aku live. Ini live-nya kayaknya ke upgrade IG aku deh. Jadi agak loading lama tadi. ini suaranya kedengaran nggak? Aman, Oni. Oke, oke, oke. Aduh, Umi. Oke, wah, ini Oni fansnya banyak banget temannya ya. Langsung baru gabung Ini langsung. dari fisika nih ada sih, ada beberapa. Hai teman-temannya Rani Wara, SSTTT2, Andika Winda. Oke nih, Oni, apa kabar Oni? Apa kabar Rani? Ya ampun. Alhamdulillah. Aduh, Oni. Alhamdulillah baik sih sampai detik ini. Oke nih, oke nih teman-teman. Jadi sekarang ini kita udah masuk ngobrol satu ke part 26 dengan tema pengalaman kuliah pendidikan fisika di Universitas Bengkulu. Nah, narasumber kita kali ini adalah Rani Utami Putri. Nah, Rani ini kebetulan adalah teman satu kelas aku pas satu SMA dan kita bakalan belajar bareng sama Oni karena pengalamannya banyak banget. Kita manggilnya Oni ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa Umi. Oke, siap-siap. Oh ini Mas dulunya makasih ya karena udah meluangkan waktunya untuk ngobrol santuy dan teman-teman yang lagi nonton video ini atau live Instagram ini jangan lupa buat ikutin sampai akhir supaya apapun yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, Oni bisa nyapa-nyapa teman-teman yang udah join dulu nih. Aduh, ini teman-temanku semua ya. Jadi malu. Ada Cindy, Warah, Oke. Wahyu, Zahri. Hai teman-teman. Oke, halo teman-teman semua. Sebelum perkenalkan ya, nama aku Rani Utami Putri. Mungkin di sini udah ada beberapa yang kenal dan yang belum kenal boleh kita kenalan dulu lanjut nanti ya. Oke, aku dari Prodi Pendidikan Fisika, satu SMA sama Kartika. Oke, oke nih, Oni. Teman-teman semuanya kita di sini ngobrolnya ngobrol santai aja. Jadi kayak ngalir aja kita sama-sama temen. Jadi kita kayak ngobrol biasa, tapi pastinya kita memberikan suatu edukasi dan informasi kepada teman-teman. Nah, Oni, kita mau ngobrolin tentang pendidikan fisika nih ya, guys. Aduh, siapa nih yang suka pelajaran fisika atau kalian paling kesel sama pelajaran fisika? Kesel belajar sama Oni. Oh, ini masuk jurusan ini, jurusan pendidikan fisika, jalur apa sih kalau boleh tahu? Aku masuk jalur SNMPTN. Nah, kenapa tuh Anda memilih SNPTN langsung ke pendidikan fisika? Emang udah dari kelas 10 kah? Atau iseng-iseng aja akhirnya ya tertarik di ujung? Aku mau share ini tapi kayaknya nggak baik untuk ditiru ya. Jadi gimana ya kalau aku tuh tipe orang yang kan kalau tes SB itu kan kita udah bayangin itu banyak banget saingan, belum harus belajar, jadi harus targetnya SN. Kemarin itu ngambilnya pendidikan matematika, tapi karena ada juga dari kelas lain itu ambil matematika dan nilainya lebih tinggi, jadi langsung telepon orang tua kan ya udah aku ambil fisika. Padahal aku tuh benci sama fisika. Jadi Waduh, ya saya gimana ya? intinya jadi cinta ya sekarang. Enggak juga sih kalau cinta sebenarnya. Terus gimana lanjut Sampai lanjut. sampai aku tuh ngomong, siapa ya kemarin yang dengar aku ngomong di kelas, sampai aku tuh ngomong, aku tuh benci fisika, aku tuh nggak mau jadi guru fisika gitu. Terus sekarang tuh kalau direnungkan lagi, emang sih jalan dan takdir dari Tuhan tuh nggak ada yang tahu. Wih. Terus akhirnya milih fisika gitu, pendidikan fisika. Ya, poinnya ya jalani aja gitu dan harus ada target. Ya Nah, walaupun gitu. memang sulit kan dari kita, Tapi tapi kan jangan sebenarnya ditiru sih. oh, oke.
Tapi ada beberapa hal yang harus ditiru. Jadi bisa beli peluang ya teman-teman karena SNPTN itu kan Hmm, dilihat juga nih antara nilai kamu sama nilai teman kamu dalam satu sekolah itu gimana gitu. Karena kemungkinan kecil untuk bisa masuk dua gitu. Jadi pasti satu doang gitu. Jadi misalkan kayak Rani ngambil pendidikan fisika satu, ya udah yang teman yang lain tuh enggak. Tapi kebetulan Rani kemarin tuh sama Bayu barengannya. iya sama bayi barengan dan sekarang satu kelas. Wah, itu ribet terus sih. Sampai sekarang Kalian bener-bener berjodoh sekali ya dalam hal berteman maksudnya. Jadi kayak semuanya agak satu ribet kelas sih. SMA, satu kelas kuliah. Wah. Tapi ini langka guys. Jadi Rani sama Bayu tuh sama-sama keterima SNPTN. Nah, teman-teman Hmm. yang mau tips dan trik SNPTN bisa banget nih DM Rani Utami Putri ini ya guys. Hei, jadi ada beberapa poin yang kita pelajarin dari Rani tadi bahwa Rani itu ngelihat peluang teman-teman. Jadi kalau SNPTN teman-teman harus lihat peluang. Nilai teman-teman berapa, nilai teman-teman temennya teman-teman itu berapa dan Mm-mm. peluang buat masuk ke universitas itu berapa daya tampungnya kayak gitu. Nah, Iya benar. aduh, komenannya. Aduh banyak ya sekum. Aduh. Enggak, yang di bawah sekali, tapi aku mau nyebut tapi disensor aja. Aduh, Ya, ini ada mau di Rian. Ini Pak Bub emang ikut sih. Fitriana oh, Setiadi ya. Halo Pak Bub. iya. Aduh, parah nih buka-buka Bukan nyebut-nyebut Rian nama. mantan ya. Bukan Rian mantan. Oh, oke oke Agak siap. irip. Ya lanjut lanjut. Oke deh, kita tadi dulu ngobrolin tentang gimana cara Rani masuk ke pendidikan fisika. Nah sekarang oke guys, oh iya aku tadi lupa jelasin. Jadi ada beberapa pengalaman yang Rani ikut dapatkan gitu. Jadi sebelum, tapi nggak apa-apa sih kita tadi udah jelasin yang pertama Rani. Tapi sekarang aku mau nyampein dulu nih. Jadi kan tadi aku udah kenalin Rani, terus tema ngobrol santai kita. Terus aku juga belum, aku kelupaan. Jadi aku mau nyebutin beberapa hal yang Rani ikutin ya guys. Jadi Rani itu adalah mahasiswa pendidikan fisika di Universitas Bengkulu. Terus pengalaman organisasinya banyak banget nih. Jadi kita bakal belajar kenapa ini orang nih nggak capek-capek ikut organisasi gitu ya. Jadi organisasinya itu ada sebagai sekretaris umum Himpunan Mahasiswa Himafi tahun 2022, terus PJ Nubar Sedaerah Nasional Ladidri Karya, Koordinator Biro Kesekretarian Himafi 2020 sampai 2021, Kepala Biro Kesekretariatan Sahabat Ladidri SL 2020 sampai 2021, Advoskesma BEM KBM Unip 2020 sampai 2021, Asdos Prak Pisdas 2 2021. Nah, ini kita bakal bahas Asdos juga. Jadi adik-adik Jarani tolong nonton sampai akhir ya. Hmm. Terus penulis dua buku antologi dari mahasiswa Kampus Mengajar 2. Dan ini aku juga bakal nanya nih Kampus Mengajar kamu itu keren banget sih karena kamu ngajarnya anak yang istimewa gitu. Oke nih, Alhamdulillah. tadi kita udah belajar, kita nanyain tentang Rani, gimana caranya masuk ke universitasnya. Sekarang aku mau nanyain sama Rani, pelajaran di pendidikan fisika itu sama, wah ada Suryani, hai Halo Suryani, Suryani. halo Suryani, halo teman-teman semuanya. Nah aku mau tanya nih, kan kalau misal nih ya di SMA sama kuliah, pelajaran fisikanya itu beda banget atau gimana tuh Ran? Atau kayak aduh stres banget kok di SMA nggak pernah belajar ini sih pas di kuliah. Sebenarnya sama aja sih. Sebenarnya gini, dari apa sih tingkatannya itu kan beda dari semester 1, 2, 3. Nah, kalau untuk fisika dasar itu di semester 1 semester 2 itu masih sama kayak di SMA kan kayak belajar hukum Newton segala macam. Tapi kalau udah ke tingkat semester 4 semester 6 itu udah mulai pusing sih sebenarnya kayak belajar ini nih simbol apa lah terlalu banyak simbol nggak ada Oh, angka-angka lagi mekanika segala macam jadi tuh jujur agak mumet sih cuman ya kalau kita belajar ya mungkin semuanya bisa sih. sip. Aman. Kalau misalkan belajar semuanya pasti bisa. Quotes-nya Iya. malam ini ya guys, garis bawahi. Tapi emang di fisika tuh harus banyak banget simbol-simbolnya, apalagi rumusnya itu pasti berbeda banget. Hmm. Makanya waktu OSN awalnya aku ngambil fisika, aku pusing karena rumusnya itu bukan bukan pakai rumus biasa anak SMA, tapi pakai rumusnya simbol-simbol itu, dan itu kalian Nah pelajarnya iya deh. iya itu dipelajarin semua sampai kadang kami tuh mikir kan ini nggak ada di SMA nantinya kok masih dipelajarin juga sampai beberapa semester itu jadi benar-benar sih tapi ya udah
tinggal belajar aja karena udah kecebur. Ya harus ikhlas dan harus bertanggung jawab atas apa pilihannya. Nah, Mm-mm. ini banyak banget teman-temannya Rani. Ada Cindy tadi yang bilang mau share ke grupnya. Share. Ayo Oh share. iya, Nah, gak apa-apa share. di Wah, share. wah ada Mbak Asdos nih, dikata Wahyu. Iya nih kita bakalan bahas tentang perasdosan juga. Hai Umi Tika, kata Ani. Ana, hai Ana. Wah, anak-anak fisika kompak sekali. Ya anak Nah, fisika semua sih banyak-banyak ini. aduh, Himafi. Jangan, jangan. Di Mavi kompak. Oh, mantap. Terus tadi kan belajar tentang beberapa hal yang Oni bilang nih, tapi ada nggak sih beberapa, mungkin Oni bisa jelasin untuk matkul-matkul yang pernah Oni pelajarin nih selama perkuliahan gitu, yang berkesan banget mungkin, Matkul yang berkesan apa ya? atau semuanya berkesan Oni. Kalau berkesan kayaknya nggak ada sih. Paling ya cuma suka di praktikum. Dan praktik mau apa Seru tuh? gitu. Praktikum fisika dasar yang kayak bidang miring, terus apa sih itu namanya tuh? Hmm. eh Viskositas itu seru sih. Kalau untuk pelajaran ya tahulah sih fisika gimana ya. Cuma kalau bagi yang mungkin benar-benar suka itu suka, tapi nah ini mekanika, fisika, matematika itu benar-benar Fisika musuh sih matematika. sebenarnya. Ini beda, fisika matematika tuh yang gimana nih? Maksudnya beda lagi Fisika ya? dia tuh belajar fisika tapi masuk ke apa sih diintegrasikan sama matematika gitu. Aduh, Kayak ada berarti turunan, turunan integral itu dipadukan sama fisika. wow, berarti kalian bisa Ya, dong pelajaran matematika juga karena kalian belajarnya iya, double kayak gitu. kami kan ada matematika dasar juga di semester 1. Jadi itu belajar belajar turunan, integral, nanti diintegrasikan ke fisika matematika. Persamaan Terus Lagrange, nah itu pusing itu Kak. mekanika, kalau yang mekanika ini apa nih? Mekanika ini lebih ke belajar apa sih? Lebih banyak ke hukum Newton tapi Oh, udah menjalar kemana-mana sih itu tuh wah ini hukum teman-teman Newton. Oni sangat menghayati pembelajaran ya persamaan Reclans. Ini dikomenin semua nih. Tapi Persamaan kalian ada Lagrange. bikin ini nggak sih kayak LPG, kayak apa ya namanya project atau mungkin ada nggak sih di pendidikan fisika sendiri kayak tugas besar gitu? Untuk tugas besar nggak juga sih kalau untuk sampai semester kami nih. Apalagi kan kami itu juga online kan kebanyakan. Jadi diambilnya simpel-simpel aja tuh dari dosennya. Lagi untuk praktikum. Mungkin katanya ada sih di apa praktikum di semester 4 atau semester 5 ya kemarin tuh yang buat-buat masalah elektrodinamika. Tapi itu karena kami banyak online jadi itu sih dipermudah segalanya, ini buat video ini gitu. Hmm. Berarti prakteknya di video-videoin kayak gitu ya, Oni? Ya itu ada juga sambungan dari Kak Albian tuh, ini alumni, halo Kak, ada Mbak project deskripsi bisa pilih ke MIPA atau pendidikan, nah, itu lebih jelas ini. Wah, itu maksudnya gimana tuh? Project, maksudnya kalau ke MIPA dia praktik, praktik ya praktik tentang fisika ya. Kalau pendidikan berarti mendidik anak-anak kayak gitu ya, Oni? Mungkin lebih lebih ke situ sih Miss. Nah, kurang paham sih masalah project mungkin karena baru masuk semester Belum 6 paham. ya jadi iya belum sampai kepikiran ke sana. Oke deh, kita udah tergambar ya teman-teman beberapa pembelajaran yang ada di fisika sendiri. Nah, ini aku mau nanya nih. Oke nih, tadi matkul tersulit menurut Rani Utami Putri. Apa nih? Mungkin di semester satu mungkin bisa diceritain, semester 2 semester 3 4 5 1 1 1 menurut Oni yang paling susah itu apa? Aku jujur pas satu SMA, pas satu SMA, pas satu kuliah juga pasti ada matkul yang bikin aku nangis, ada juga. Oni ada Kalau gak? untuk sampai saat ini mekanika sama fisika matematika 2 sih. Itu benar-benar kadang tuh udah dicerna beberapa kali itu masih bingung. Ini dapatnya dari mana? Ini apalagi online kan. Jadi tuh ada.
banyak ketiduran sih sebenarnya. Berarti kalau online gini, gimana tuh ya? Kalau misalkan fisika itu kan ngajarnya enaknya di papan gitu. Jadi kalian pakai PPT aja gitu ya kalau online diajarin sama PPT dosen. sama dari dosen itu disiapkan kayak itu kosong, papan online kosong, jadi Oh. ditulisin ini gitu. Tapi itu sih kurang efektif kalau menurut aku, apalagi untuk orang-orang yang suka ketiduran. Jadi ya gitu sih, ini bilang apa, ini dosennya jelasin apa, jadi itu bingung. Mungkin kalau offline bisa sih kurang lebih suka juga kan sama matkulnya, tapi karena udah tahu ini sulit, udah tertanam di diri ini sulit, jadi tuh udah nggak suka sulit gitu. Sulit-sulit tapi nilaimu gede. Aduh, gimana sih? Jangan percaya sama dia guys. Aku Kalau tahu IP dia berapa. kalau udah ujian tuh harus dipersiapkan benar-benar, harus diperjuangin walaupun sulit udah sih. Oh, jadi gitu ya tipsnya. Walaupun dirimu mungkin tertidur pada saat dosen menjelaskan, tapi pas satu ujian jiwa-jiwa ambisnya keluar gitu guys. Jadi, Hmm, nah gitu. Jadi walaupun kalian telat mempelajarinya, tapi kalian mempunyai waktu sebelum mulai ujian. tapi kalau bisa jangan ketiduran sih, mohon adik-adik. Nah, Bisa ini ada bisa. yang nanya nih dari Cindy. Mbak, sharing gimana cara Mbak bisa manage waktu antar organisasi, tugas kuliah, tugas kemarin. Oh, ini ada pertanyaannya Cindy nanti ya. Jadi kita berurutan. Dikit emang udah ada. Eh, Oh, Cindy berarti fisika juga ya berarti. ini ada tingkat sih. Oke, makanya Cindy jangan lupa nonton sampai akhir ya. Nah, aku mau nanya lagi. Maka tadi udah dijelasin ya, matkul tersulit dari Rani itu. Terus sekarang aku mau nanya nih, kan kamu itu juga asdos prak fisika dasar ya? Fisdar itu fisika dasar ya, Wani? Fisika dasar 2. Nah, itu kalau sistem asdos di Universitas Bengkulu sendiri, terkhususnya untuk program studi ONI itu gimana sih? Dari semester berapa atau mungkin atau IPK-nya berapa gitu? Sistemnya Oh, gimana? lebih ke Interviewnya? kriteria juga ya. Mm-mm. Kalau itu asdos tuh cuman untuk di semester 1 sama semester 2. Nah, di semester 1 sama 2 itu kan ada FIDA 1, FIDA 2. Jadi setiap tahun itu dipilih asdosnya untuk FISDA 1 siapa aja, FISDA 2 siapa aja dari semester 4 sama semester 6. Nah, untuk kriteria ini boleh sih mungkin di-share. Misalkan untuk praktikumnya minimal gitu, amin minimal, terus FISDAS satunya sama FISDAS duanya B plus gitu. Terus kalau yang kami kemarin itu ada tes karena online kan, jadi ada tes tertulis gitu mengenai asdos, bagaimana penilaian asdos, terus bisa apa enggak ngedit video gitu, terus bersedia nggak datang ke lab misalkan dibutuhkan gitu kalau online kemarin. Nah kalau yang offline setiap minggu itu ngasdos di lab ada-adanya. Oh, itu bikin video apa? Video pembelajaran gitu. Itu kita tutorkan gitu, ini merangkai alat, terus tujuan segala macam, itu Oh. nanti di-share ke adik-adiknya, nanti dikasih kayak lembar lembar kerja sih, lembar praktikum, terus mereka tinggal isi, itu nanti dijadiin laporan. Berarti tugas asus kalian cukup berat ya, maksudnya kalian disuruh bikin video pembelajaran soalnya itu video pembelajarannya itu setiap minggu dibikin atau ada Enggak, beberapa tugas saja gitu. kalau yang kami kemarin itu kami kan berdelapan, itu 8 judul, jadi 4 judulnya pakai pet Oh. atau virtual lab. Nah itu empatnya lagi pakai video. Nah untuk satu video itu berdua untuk 1 minggu gitu. Iya, sama. Pas waktu aku juga gitu kan ada 8. Jadi ntar 8 ini dikasih tugas buat bikin panduan tugas buat adik-adiknya gitu. Hmm. Jadi ya udah misalnya minggu ini siapa yang bertugas misal aku nih minggu ini ya udah aku yang bertanggung jawab membuat panduan tugas nanti aku di-share sama astes yang lain share ke adik-adiknya berarti kalian sistemnya Hmm, tak pada sama. kurang Nah itu lebih sendiri sama sih.
Itu sendiri, kalian susah nggak sih buat jadi asdos di Unip sendiri? Misal kayak, oh, kalau misalkan bersedia jika dibutuhkan gitu. Berarti orang-orang yang jadi asdos ini emang rumahnya deket-deket Unip dong. Maksudnya yang kayak lagi COVID kayak gini, misal dia lagi di Padang rumahnya kayak gitu. Ada nggak sih Uni atau mayoritas di angkatan Oni waktu jadi asdos itu mereka yang dekat-dekat rumahnya di sekitaran Unip gitu? Enggak juga sih sebenarnya. Kayak kemarin tuh kan ada kakak tingkat yang daftar asdos, dia di Harga Makmur gitu misalkan. Nah, dia kepilih sesuai kriteria. Ya jadi dia mau nggak mau harus harus datang gitu karena dia udah bersedia kan. Jadi tiap minggu tuh dia datang dari Harga Makmur ke Bengkulu. Jadi nggak harus mayoritas orang Bengkulu. Asal dia bersedia dan memenuhi kriteria, nah udah itu pasti kepilih gitu. Ah, agak berat juga ya guys. Aku beratnya di bagian itu. Bersedia ke Anda datang, bisa nggak bu virtual aja? Tapi kalau Umi di Jakarta kan, Iya, iya kan? Nah, dari mana ke Jakarta itu lumayan. iya lumayan ongkosnya. Aduh, makanya kita mungkin karena kita bukan di bidang sains, jadi kita Hmm. lebih ke sosum gitu dan manajemen, jadi nggak ada praktik-praktik yang melibatkan tentang sains, jadi lebih enak lah ya. Hmm, Nah, itu kalian itu berarti sistem asdusnya itu dikasih honor juga ya, nih atau enggak? dikasih. Oh, Kalau honor dikasih pasti guys. dikasih. Nah, dikasih guys. Kalian tanyalah honornya sama Kak Rani. Tapi DM ya, Lumayan untuk jangan beli boleh sebelah itu. lumayan buat beli seblak. Dan yang paling penting itu dapat sertifikat ya, nih. Dapat sertifikat Iya, dari UNEF. dapat sertifikat. Dapat Nah, sih. itu jadi ada beberapa hal yang teman-teman mungkin bisa mindsetnya dirubah juga kalau misalkan mau jadi asdos itu pasti diusahain dulu dari awal lah karena kan ada persyaratan kayak Rani tadi Hmm, bilang, kata Rani tadi kalau misalkan mau jadi asdos minimal itu berarti apa nilai kalian itu, misal nilai matkul A itu harus nilainya minimal amin gitu, di matkul yang satu lagi minimal B plus gitu, berarti kalian tuh udah dari semester satu ngerancang kalau hmm, kalian mau jadi asdos berarti kalian rancang dari semester satu nilai kalian hmm. tuh harus dipertahanin gitu karena goals kalian di semester itu adalah jadi asdos gitu, nggak bisa kalian oke nih semester awal-awal ya udahlah main-main dulu ya Oni ya gitu kan, kebanyakan orang kayak gitu pas di semester 3 semester 4 pemilihan asdos baru ngeh aku mau jadi asdos tapi nilai aku nggak Nah, cukup kayak itu. jadi nyesal jadi gitu, dan itu kalau misalkan kalian mau ambis ambislah dengan cara-cara yang baik gitu jadi gitu. Iya sih, itu lebih tepatnya. Jadi kalau bisa tuh ada target dari awal sih. Itu memang dari asli tuh juga dilihat IPK, tapi lebih ke ya gimana kalau IPK besar tapi di Fisda satu sama Fisda 2-nya kecil kan jadi pertimbangan juga. Jadi kalau bisa Benar juga. kalian tuh memang ada target gitu. Oh, saya mau jadi asdos, jadi saya harus ambis. Nah, tuh. Mbaknya ada dari Bapak Taufik Hidayanto. Terima kasih Bapak. Kata Bapaknya acara luar biasa. Bapak Taufik selalu nonton ngobrol Siap. santuy. Terima kasih Pak. Kapan-kapan kita ngobrol bareng dong Pak. Oke, Bi, Radi, kita lanjut lagi nih ya. Tadi Rani udah jelasin guys gimana nih kalau misalkan kalian punya goals apa dan kalian komitmen untuk jadi aset itu gimana. Karena jadi aset itu nggak semudah itu ya Oni. Maksudnya kayak kamu harus bertanggung jawab nih. Bertanggung jawab sama adik tingkat kamu untuk dibimbing gitu. Terus kamu juga bertanggung jawab sama dosen kamu gitu untuk memberikan laporan, ngasih nilai anak orang itu nggak bisa cap cip cup. Oke, aku ngasih kamu 80, aku ngasih kamu Ya. 70, nggak bisa kayak gitu. Nah, oh ini punya nggak sih pengalaman yang lucu pas waktu ngajar gitu? Mungkin adik-adiknya gimana sih tanpa sebut nama ya? Mungkin kayak, oh iya aku punya adik tingkat yang si X lah. Kayak gimana tuh? Punya cerita nggak? Hmm, paling ini sih kayak kan ada tingkat yang sama-sama dari mana gitu. Nggak gue sebutin ya siapa. Jadi bolehlah bagi-bagi bocorannya wah gitu. Jadi hampir tiap ini sih hampir tiap minggu nanyain bolehlah ada ini booking nilai agak besar gitu kan. Terus sih soalnya kami ini banyak kami kan online jadi tuh untuk diskusi itu dari WA dari grup WA. Jadi sebenarnya kurang terkesan juga sih untuk ngasdos tahun lalu. Wah, ini parah nih. Siapa nih yang minta nilai sama Rani?
Kagak bisa seperti itu teman-teman. Dinilai berdasarkan apa yang telah kalian kerjakan karena itu dilaporkan pastinya. Terus kamu jawab anak-anak yang kayak gitu gimana nih? Ogah. Oke. Ya, gimana lagi ya? Satu rumpun, Mbak. Sampai satu rumpun, wah, bolehlah itu nilainya dibesarin. Walaupun satu rumpun sih, tapi pertanggungjawabannya tuh, nah. Nah, gitu teman-teman. Jadi nggak bisa ini ya, Oni. Jadi jangan sampai ketika kamu udah deket sama asdos kamu gitu. Deket tuh ya udah teman, tapi bukan berarti nilai Hmm, kalian tuh aman dalam artian kayak, oke karena kita deket nilai kalian tuh tiba-tiba A gitu. Nggak bisa lah karena itu kan harus dipertanggungjawabkan kayak pasti dosen nanti nanya, kok kamu ngasih nilai anak ini A gitu, apa alasannya gitu. Nih, ada yang nanya lagi. tulis tangan. Masih Oh, sistem kalau tulis tulis tangan kan? tangan. Kalau yang kami kemarin, Kak, itu nggak tulis tangan diketik. Tapi kalau yang sekarang offline, tulis tangan. Waduh. Ikuti sistem juga sih. Oh itu berarti ini ya, apa praktek, hasil prakteknya gitu ditulis tangan, laporannya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Berapa lembar lagi biasanya? Kadang tergantung sih, kalau banyak sumber gitu bisa jadi sampai 30 lembar. Satu, Untuk satu, satu kali aja, apa? 30 lembar. Iya, satu ya. Seminggu Aku sekali pernah sih gitu. sampai iya, aku pernah sampai 30 lembar sih karena benar-benar ambis kan. Terus kalau yang nggak terlalu banyak sumber sih bisa cuma 15 lembar, itu ada 20 lembar paling banyak. Itu tergantung kita cari sumber lebih tepatnya Tapi untuk itu tinjauan pustaka segala macam kalau praktek itu per kelompok atau individu. per kelompok. Wah, berarti satu kali, seminggu sekali itu tulis tangan loh nih sebanyak itu. Iya, sebanyak Satu itu matkul tulis tangan. doang tuh. Berapa, dalam Itu satu semester ada berapa banyak itu yang praktek nih matkulnya? cuman dia tuh fisik. Kalau di semester satu itu ada fisika dasar satu sama kimia. Sama biologi sama biologi. Nah, terus di semester 2 itu ada fisika 2 sama kimia. Jadi Fisika, itu sih kadang biologi. tuh fisika sama biologi di semester Kalian satu. juga belajar Fisdas. biologi? Iya, kami juga belajar biologi di semester satu, terus semester 2-nya kimia. Biologi, biologi. Apa hubungannya Iya, sama fisika? biologi. Di bagian mananya hubungannya? Sebenarnya kalau dipelajarin nggak nggak diintegrasikan ke fisika sih, mungkin lebih tepatnya ke matkul dari universitas yang tambahan gitu. Oh, gitu. Kalau fisika kimia jatuhnya gimana tuh? Ya, nggak maksudnya yang fisika kimia itu dia ada fisika satu sama kimia, jadi dipisah kayak pelajaran kimia kita di SMA sih, cuman Oh, lebih ke ada prakteknya gitu. fisika bukan cuma belajar fisika doang ya, nih. Tapi itu di semester satu, 2, 3. So, sampai sekarang tuh juga sih ada matkul-matkul tambahan kan. Cuman yang sekarang tuh lebih menjurus ke semester 1, semester 2 itu masih ada agama, PKN itu. Oh iya, itu yang umum-umumnya tuh. Hmm, kuliah umum. Oke, di guys, jadi Rani juga udah ini ada juga yang dari kawan juga, waduh copasnya jalan mereka WKWK. Iyalah kalau misalkan nggak Kopas, tulis tangan, apalagi kopas online laporan gitu kakak ya. tingkat. Wah, pasti ketahuan sih bahasanya. Guys, jadi gitu. Jadi tadi menjelaskan juga nih gimana caranya jadi asdos, terus dijelasin juga syarat-syarat data kriterianya waktu dia jadi asdos juga. Terus beberapa hal yang mungkin teman-teman perlu perhatikan gitu. Jadi jangan sampai misalnya kalian dekat gitu kan sama Rani kayak uh, Mbak Rani kan kita satu daerah segala macam. Nah itu tuh nggak bisa karena pinter doang tuh nggak cukup teman-teman. Ada yang namanya tuh penilaian attitude gitu. Jadi walaupun kalian pinter tapi kalian nggak ada attitude-nya itu tuh udah minus banget gitu. Kalau misalnya kalian pinter tapi attitude kalian bagus dan kalian semangat itu tuh bisa jadi nilai plus. Jadi yang pertama itu dahulukanlah attitude, kemudian diiringi juga dengan kalian belajar. Karena kalau misalkan kalian udah berattitude baik, kalian punya semangat yang baik, pasti orang tuh akan respect sama kalian. Itu sih tips dari aku. Sih Mungkin benar dari sekali. Rani ada nasihat buat adik-adik tingkatnya yang sedikit lucu-lucu seperti itu. Gak ada sih, kadang tuh aku nganggapnya nggak terlalu serius kan, bercandaan aja. Jadi ya nggak oleh hiburan gitu.
Siap. Jadi hati-hati ya guys. Nah, oke, aku mau nanya lagi. Kalian itu buat praktik itu berapa kali dalam satu semester? Berapa kali masuk kan nih? 16 ya? Atau 14? Praktik. Iya, praktiknya dalam satu semester itu. Oh, Ngajar praktik aja. dalam satu ngajar ini ya, praktikum ya. Hmm. Ya, asdos tadi. Aduh, ngelag. Iya. Nah, satu semester itu untuk Fisdas 8. Iya, 8 sih 8. kalau untuk. Iya, Oh, 8. berarti 2 minggu sekali gitu. Setiap minggu. Dimulai bukannya satu semester itu 16 pertemuannya. Berarti kalian 8 mulainya di 8 pertemuan kalau di praktik. kalau untuk Oh, kalau di aku 16. Pajak banget. banyaknya 16. Jadi kalau yang proyek besar atau tugas-tugas besar itu 16. Jadi dalam satu semester itu aku masuk kelasnya 16 kali. Tapi kalau misalkan bukan tugas besar kayak dasar pemasaran praktik itu aku masuknya 15 kali. Jadi ya udah. Banyak ya 15 kali. Itu dapat honor juga. Alhamdulillah kebeli lah ya saya handphone untuk ngobrol santuy ini. Alhamdulillah besar ya berarti. Karena karena aku berapa kelas ya ngajar. Nggak cuma sekelas gitu. Jadi ada beberapa kelas gitu. Untungnya sih. Tapi semua perlu proses ya teman-teman. Karena setiap aku juga tahu sih beberapa honor kayak Asdos di Unip. Tapi emang setiap universitas tuh beda-beda gitu. Mungkin karena di Kemendikbud dan mungkin tidak ada anggaran dan lain sebagainya gitu. Mungkin di tempat aku ada anggarannya dan lain sebagainya. Jadi emang emang nggak beda gitu. Di tempat lain pun juga aku tanya-tanya juga beda-beda gitu. Tapi yang penting itu adalah ada dapat sertifikat. Itu paling penting banget sih. Nah, makanya pas Hmm. waktu 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 dulu itu di tempat aku tuh nggak ada sertifikat Tony, jadi cuma ada SK. Hmm. Aku tahu, makanya aku kayak Endang siapa sih yang bilang kayak iya nih di Unip itu ada sertifikat kalau asdosnya. Makanya aku bilang sama kaprodi aku, ini kita boleh minta sertifikat nggak Pak ya? Terus dibikinin sekarang. Alhamdulillah sih. Itu penting untuk bukti lah kurang lebih. Walaupun kita udah ada SK, tapi kan nggak mungkin SK kan banyak nama orang gitu, jadi lebih baik tuh ada sertifikat. Nah ini guys, jadi kalian tuh harus ini juga, jadi kalau misalkan kalian jadi asus kayak Rani mungkin, nah kalian tuh punya kedekatan sama dosen kalian, mungkin kalau misalkan kalian punya problem, kalian bisa tanya sama dosen kalian karena kalian udah deket gitu. Tahu bisa kayak ya, Oni kayak gitu, kayak kamu kan udah komunikasinya gitu sama dosen, lebih hangat gitu, jadi nggak terlalu takut dan kaku-kaku gitu. Ya bisa sih karena banyak memang lebih banyak komunikasinya sama dosen, terus dosen minta tolong ini, minta tolong itu. Bagus sih sebenarnya. Maka tuh pengalamannya tuh lebih banyak juga. Selain kita apa sih capai honor sama sertifikatnya gitu. Dapat relasi guys, itu yang paling penting. Nah sekarang kita bakalan nanya, jadi kalau misalkan tadi kita belajar kita dapat informasi gitu kan dari Radi gimana cara dia masuk pendidikan fisika itu dari SNMPTN, terus kemudian hal yang latar belakangnya dia tadi ngambil pendidikan fisika itu apa, terus juga belajaran yang paling pelajarannya itu seputaran gimana gitu karena kayak fisika SMA sama fisika kuliah itu beda nggak sih gitu. Tadi udah Rani jelasin juga ya teman-teman bisa banget buat nonton ulang nanti video ini. Terus tadi juga Rani jelasin gimana praktik fisika dasar atau praktik-praktik lain di pendidikan fisika ini. Terus tadi Rani juga udah jelasin mata kuliah tersulitnya. Nah, perasaan nggak ya mata kuliah tersulitnya itu apa tadi? Nah, kalian juga harus nonton lagi dari awal. Terus yang paling penting adalah tentang asdos. Jadi banyak banget hal-hal yang kalian perhatikan selama mau kalau misalnya kalian mau jadi asdos atau misalkan kalian mau dinilai nilainya bagus sama Rani. Jadi adik-adik yang lucu-lucu tadi harus perhatikan attitude ya. Sekarang kita akan belajar juga sih. Kita belajar dari Rani gimana caranya organisasinya kenceng. Karena kalau misalkan kalian satu kontak sama Raninta itu Instagram ataupun WA itu kerja dia rapat terus sampai aku bingung Sampai nih tiap anak hari. udah ada istirahat gitu. Nah, itu aku mau tanya, kamu ikut organisasi itu emang dari semester 1 atau mungkin ada beberapa semester yang
Ya, semester 1 masih habis-habis dulu, semester 2 gitu baru mulai. Kalau di semester satu untuk organisasi itu udah sih, udah mulai. Kemarin Iya. tuh semester satu itu ngambil posi, terus di Hima tuh kalau semester satu kan masih belum jadi pengurus ya, tapi udah masuk, udah mulai bantu-bantu juga di organisasi. Terus sebenarnya yang lebih bikin aku ambis juga tuh dari niat sih. Aku tuh kalau pas masuk kuliah tuh udah ada niat sebenarnya. Aku mau ambil jabatan. Ini ambisnya emang ambis sih. Mau ambil jabatan, terus aku mau asdos gitu. Itu tuh emang udah terancang kan. Nah, jadi untuk mengawalinya aku kemarin tuh ini ikut ke panitia pemilihan umum raya. Pemilihan umum Oh, raya itu Pemira. pemilu gitu ya. Iya, nah jadi ngeberaniin diri di situ dulu, ambil jabatan di situ. Nah, udah mulai pede baru kemana-mana gitu. Nah, itu Itu jadi padahal apa tuh kepanitiaan. jabatan? Oh, Itu jadi kemarin panitia. jadi ya panitia koordinator humas kan. Itu tuh aku satu-satunya. Hmm. Enggak juga sih. Kemarin tuh masih semester 2 berarti masih terlalu kecil sih. Cuman ya udahlah aku coba gitu. Jadi untuk ambil kepercayaan diri tuh dari kuliah tuh dari sana sih dari awal dari sana. Berarti dari semester 1 tuh udah ngikut organisasi itu ya. Terus kamu ikut Himavi itu, tadi kan Kosi, kalau Himavi itu dari awal dari semester 1 juga ya, Uni? Eh, Ya udah masuk. iya Dia tuh betul. gimana ya? Dia tuh kita udah masuk Himavi, tapi belum masuk ke pengurus. Jadi anggota aja gitu ceritanya. Ya, kurang lebih dia omong di anggota juga, pokoknya belum masuk ke pengurusan gitu. Jadi cuma masuk atas nama Himavi aja. Oh gitu. Tapi kayak apa ya namanya? Yes, setidaknya belum masuk ke pengurusan, tapi kalian tuh udah masuk bagian dari Himavi gitu. Ya, jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan tentu dilibatkan, untuk kepanitiaannya juga udah mulai dilibatkan gitu, tapi belum atas nama pengurus, belum masuk Tapi departemen gitu. gini, em, kalau aku endang itu kimia itu cuma ada satu kelas atau dua kelas gitu satu angkatan. Nah, fisika kalian tuh ada berapa kelas ya? Kalau angkatan kami ada dua kelas, tiga apa? Ada dua kelas untuk angkatan kami. Dua kelas, satu kelas itu berapa orang tuh? 26 sama 28, 20-an tuh. Dua, 26 sampai 28 berarti sekitar ya 50-an ya. 50-an itu berarti satu angkatan. Nah, berarti itu udah Hmm. masuk seluruhnya Himavi atau enggak tuh? Kalau untuk sekarang, itu tuh pokoknya seluruh masyarakat Himavi itu dari semester satu, tapi belum masuk ke pengurusan gitu. Oh, Belum masuk departemen, belum masuk oh departemen, berarti, belum masuk biro. oh makanya karena aku kan tidak, bukan aku kan sekolahnya bukan di universitas ya, mohon maaf lah itu berarti. Jadi aku tidak paham gitu. Nah, makanya aku tuh bingung kayak pas waktu aku cerita-cerita ke Endang gitu. Nah, berarti semuanya hima gitu. Berarti kalian itu semuanya himavi itu adalah seluruh orang yang menjadi Seluruh, mahasiswa ya, fisika gitu. fisika. Berarti dia udah berstatus bahwa kamu tuh himavi loh. Jadi kalau misalkan ada acara seluruh orang seluruh mahasiswa fisika itu harus dilibatkan gitu. Dilibatkan ya. Oh gitu baru nanti dibentuk lagi kepengurusannya. Jadi kalau Nah, misalkan naik iya. semester, oh Nah, jadi gitu. untuk kepengurusannya nanti pas di semester 3 itu baru kami dilibatkan masuk ke departemen-departemen, ada yang jadi kepala biro gitu. Dilibatkannya di semester 3. Mungkin karena Iya. biar lebih siap juga sih lebih tepatnya. Ya bener sih, karena kan kalau misalkan di semester 1 ya kalian masih kayak mencari tahu lah ini apa sih ya, ini gimana. Terus pas sampai semester 3 itu, oh ini langsung ngambil jabatan gitu, atau maksudnya mencalonkan diri lah gitu buat megang jabatan gitu. Lebih tepatnya bukan mencalonkan diri sih aku Tapi kemarin tuh dicalonkan. sebenarnya buka-bukaan aja kemarin tuh di kan ada kakak tingkat nih yang tahu oh ini organisasi anak organisasi gitu. Jadi pas dia komen snap dia tuh langsung minta kamu jadi kepala biro ya gitu. Aku tuh awalnya tuh nolak kan, cuman setelah dipikir lagi untuk ambil pengalaman, ya udahlah. Nah, nanti katanya pas pendaftaran, kamu tulis ambil kepala biro, biro kesekretariatan. Ya udah gitu, aku ikutin.
Kepala biro Ikutnya itu maksudnya dia itu koordinator gitu. kesetarian. Jadi gimana tuh? Ada ketua, itu bagian inti ya nih. Termasuk ke badan pengurus harian sih. Walah. Itu kan Jadi setiap departemen, setiap biro itu kan ada kepalanya tuh. Kepala biro, koordinator biro, ada koordinator itu sama departemen kayak ini. ke itu sama kayak ini nggak sih? Ini divisi. Nah, kamu tuh Kurang ketua lebih dari sama. divisi itu. Oh, Mm-mm. itu ngapain ya? Murat. Apa tuh putus-putus. Itu tugas kalian nyapain aja, bikin surat aja atau apa gimana gitu. Kalau biro kesekretariatan itu, kalau surat-surat itu tugas sekretaris ya. Kalau biro kesekretariatan itu menjaga alat inventaris, mendata alat inventaris gitu. Terus bersihin ruang baca, jaga ruang baca, terus sertifikat, nah gitu-gitu aja sih. Tapi tetap berat. Terus ada pelatihannya juga, pelatihan kesekretariatan mengenai surat. Aku pikir kamu jadi sekretaris loh. Berarti aku sama ini salah memahami antara itu ya, kesekretariatan sama sekretaris. Di semester 3 kesekretariatan. Deh, oke, keren. Tapi kayaknya kamu emang ngambilnya kesetariat semua ya, di Sahabat Ladidri juga itu. Maksudnya kalau di Sahabat Ladidri itu ini ya teman-teman organisasinya Rani di bagian luar kampus lah gitu. Nah, ini dia ngikut organisasi juga, jadi bukan cuma organisasi yang di dalam kampus, tapi juga di luar kampus. Kalau di Sabana Lidri sendiri, tugasnya juga sama, gitu. Iya, kurang lebih sama. Ini kalau di Sahabat Aditri itu lebih ke ngurus surat, lebih ke ngurus surat, terus kayak kalau nggak salah itu tuh langsung koordinasi sama sekretaris kan, jadi tuh dia bantuin buat surat, terus buat absen, karena kan dia beda kan sama Ima, jadi buat absen gitu, terus mendata anggota, membuat kartu anggota itu kalau di Sahabat Aditri. Jadi perbedaannya cukup signifikan sih antara organisasi Nah, itu itu sama di Hima benar-benar. sebenarnya. Diriku jadi belajar tentang bagian-bagian organisasi seperti itu ya. Hmm. Hmm, pengalamanmu banyak banget di organisasi. Terus Advokesma BEM ini setelah jadi Biro Kesetariatan Himafi baru bisa gabung ke BEM. Eh, Ya, ini aku ya benar gitu. aku udah dari kepala biro minta persetujuan Bupati mau daftar BEM. Jadi di advokasinya itu jadi eh, anggota staf itu di bidang di Kementerian Advokasma. Advokesma ini apa tadi? Itu bidang advokasi dan kesejahteraan mahasiswa sih, lebih tepatnya ke kayak bidang yang menampung aspirasi mahasiswa yang ngelakuin apa Oh, sih namanya tuh, apa sih, audiensi ke pihak birokrasi gitu, ke rektorat, lebih ke tapi penampung dan penyalur aspirasi. keren. Tapi biasanya kalau misalkan ngikut organisasi yang kayak Rani itu kan yang benar-benar yang terstruktur banget dan itu tuh benar-benar kayak ya udah terikat banget lah sama kampus gitu. Itu setiap bisa nih Rani jadi ke biro ke biro apa tadi? Koordinator Kesekretariatan. biro kesetariatan. Nah, itu berarti nanti sebelum menjabat akan ada pelatihan dulu nggak sih Rani? Kalau pelatihan nggak ada sih, itu lebih ke ini, mungkin masuk ke pelatihan-pelatihan PMO itu kan. Jadi dari PMO tuh belajar, oh ini bidang ini kerjanya ini, bidang ini kerjanya Hmm. ini. Nah, jadi tuh kalau untuk realisasinya lebih ke misalkan kita ada kegiatan besar, oh ini apa sih bidang kesekretariatan, nah bantu ini, bantu itu, jadi udah dibentuk. Jadi kayak dia mau magang juga bukan, tapi lebih tepatnya kita tuh dilibatkan langsung ke kegiatan, jadi itu jadi pengalaman langsung untuk nantinya ke depan.
Nah, oke, kita udah bahas tentang beberapa organisasi Rani, bukan cuma di dalam kampus saja teman-teman. Ternyata Rani juga aktif di luar kampus. Nah, pertanyaannya adalah fisika. Tadi dirimu bilang kalau misalkan fisika itu ada prakteknya. Bikin laporan praktek sampai 30 halaman yang tulis tangan. Terus ngikut organisasi. Organisasinya nggak cuma lagi. Nah, gimana Kak caranya kamu supaya tidak stres mungkin dengan seluruh tugas-tugas, entah itu untuk diri kamu sendiri sebagai mahasiswi di pendidikan fisika dan jabatan kamu di organisasi itu. Kalau di semester 1 sama semester 2 itu aku masih di FOSI sama di Pemira ya. Jadi itu enggak terlalu berat. Jadi itu masih bisa sih. Ini aku tuh sebenarnya kalau untuk kegiatan sama praktikum itu aku susun jadwal. Jadi misalkan besok aku harus ngerjain praktikum dari jam 8 malam sampai jam segini. Terus siangnya eh, ada rapat atau ada kegiatan dari Pemira gitu. Jadi harus benar-benar disusun sih. Tapi kalau meleset-meleset dikit kan wajar. Pokoknya kita tuh ada target, oh hari ini harus ngerjain ini sama ngerjain itu gitu. Jadi nggak terlalu Oh, capek. maksudnya emang udah ada plan per setiap harinya Ya, gitu ya. Kamu setiap hari ngapain itu aja. ada kayak besok, oh besok aku presentasi, berarti besok ada rapat BPH gitu. Ada sorenya mungkin bisa istirahat atau malamnya istirahat gitu, ngerjain ini dulu. Jadi memang udah ada plan tiap hari lebih tepatnya. Memang nggak tahu sih, udah kebiasaan mungkin. Tapi itu emang terarah sih kalau misalkan aku juga kayak gitu. Tapi kalau misalkan aku tiba-tiba lupa untuk ngeplan kayak lepas aja kayak gabut scroll TikTok gitu. Jadi enakan ada kayak gitu sih. Tapi Kadang ada pun udah me time terstruktur nggak sih? masih gabut sih. Oh, tapi ada ini nggak sih maksudnya kamu harus kayak oke nih aku di jam segini tuh harus istirahat atau aku di hari ini aku harus surprising atau mungkin kamu harus healing gitu dengan makanan-makananmu. Itu sih, itu oh udah ngerjain ini mungkin aku mau cari makanan gitu. Ya biar nggak gabut, nggak terlalu capek gitu kan. Itu sih lebih tepatnya ke makanan. Kalau untuk healing jalan itu aku jarang. Healing jalan agak ngabisin duit Healing sih jalan. guys. Iya sih. Nggak tahu Lebih juga tepat mau kemana. sama Yayangmu lah. Aduh ya, ya yang kok ada nggak di sini? Oh, tolong ini Ada. temennya Rani siapa ya yang Rani? Oke, tadi tadi Cindy tadi kan nanya juga nih gimana sih cara Rani itu untuk membagi waktu antara organisasi dan lain sebagainya. Dan ini tadi juga udah dijawab sama Rani. Jadi share aja langsung Rani itu udah bisa nentuin skala prioritasnya teman-teman. Jadi Rani itu karena dia tahu nih kebutuhan dia dalam satu hari ini dia harus ngerjain apa aja hal-hal yang penting dan mendesak bagi dia pada hari itu harus dia selesaikan. Dan ya itu udah ngebuat dia terarah gitu. Jadi dia tahu nih, oke di hari ini aku akan ngerjain apa aja, target aku apa aja, di besok apa aja gitu. Jadi kayak gitu itu juga perlu banget buat dipelajari dan diterapkan secara perlahan di dalam hidup kita. Keren banget. Tadi kita udah belajar tentang fisika, tentang praktek fisika, asas fisika, dan hal-hal berkaitan sama fisika, terus belajar organisasi. Aku jadinya juga belajar tentang struktur organisasi dan ya kepanitiaan dan lainnya gitu. Aku jadi menambah wawasan. Terima kasih ya Oni. Alhamdulillah bermanfaat juga ya obrolannya. Makanya aku seneng ngobrol santai itu karena aku tuh banyak ngobrol sama orang kan. Jadi aku tuh tidak bisa, aku kan tidak pernah melihat dunia kamu dengan cara aku ngobrol sama kamu. Aku tuh tahu, oh ternyata dia tuh kayak gini ya gitu. Jadi aku langsung kayak, oh gini ya. Oh ternyata jadi dia tuh kayak gini. Oh berat ya gitu. Iya sih, tapi Gitu. kalau untuk banyak organisasi ini sebenarnya lebih tepatnya harus ke kuat mental juga ya. Kadang tuh kan ada orang-orang yang udah capek banget rapat bolak-balik terus tertekan gitu kan. Jadi kalau Iya. bisa sih manage waktunya itu harus harus bisa. Kalau nggak bisa kacau sih. Di sini nggak aktif, di sini nggak aktif. Jadi kan kayak percuma aja gitu ikutin organisasi. Kalau misalkan kita nggak bisa kontribusi dan nggak ada yang kita dapat gitu.
Tapi mungkin Oni karena udah banyak pengalaman organisasinya gitu, mungkin pasti di organisasi itu ada aja tuh yang namanya kayak teman-teman yang tidak aktif atau mungkin bisa dibilang kayak beban-beban gitu. Nah, mungkin pasti ada gitu kan. Bukan cuma di kelompok, tapi di organisasi itu pasti ada gitu. Itu hal-hal yang wajar dan umum dirasakan. Dan Iya mungkin sih. Oni punya nasihat gitu buat adik-adik tingkat yang mungkin lagi organisasi gitu biar dia kuat gitu biar dia bertahan gitu kayak Oni. Lebih ke kuatkan niat sih, tujuan kalian ikut organisasi itu apa gitu, atau cuman mau cari ayang kan nggak mungkin. Jadi tuh Waduh, harus kuatin, oh aku ikut organisasi ini karena aku mau belajar, aku mau ada yang ada dalam diri aku tuh yang tertanam dari organisasi gitu. Oh kita tuh harus targetkan hal-hal bagus ke organisasi, jadi itu sih yang buat kita bertahan. Kadang kalau aku ya misalkan mau ninggalin rapat itu tuh agak berat gitu pikirnya, kayak mungkin karena udah biasa ya, udah tertanam dalam diri, jadi tuh kayak enak-enak aku gak kontribusi gitu. Itu sih lebih tepatnya kita tuh harus ada target dari niat kita dulu, apa sih tujuan kita ikut organisasi gitu. penting itu adalah bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan kamu udah masuk organisasi Hmm, itu ya ya udah bertanggung jawab siapa suruh masuk iya, gitu. Kalau kamu udah nah siapa masuk ya suruh masuk, berarti kamu tuh udah bertanggung jawab harus bertanggung jawab sama organisasi itu gitu teman-teman. setidaknya jangan jadi beban. Nah gitu. Karena gini, kalau misalkan dibilang sibuk ya semua orang juga punya sibuk. Kalau misalkan punya masalah, setiap orang juga punya masalah. Tapi gimana caranya Iya, kita buat nentuin skala prioritas kita tanpa kita menzolimi orang-orang yang ada di nah dalamnya iya, gitu. kadang Ya tuh agak aku mau wakili perasaan kamu kan. kadang tuh agak muak sih, kayak ini sih misalkan itu di chat, di telepon, direspon, ngajak rapat itu nggak ada respon gitu kan. Jadi tuh kayak ya ini kan udah masuk di organisasi, bertanggung jawab lah gitu maksudnya kan. Ini nggak ada yang sia-sia sih, selama kamu mengikuti, setidaknya ikutin dikit aja gitu, bantu adik-adiknya kerja itu udah gitu kan. Jadi kayak itu tuh agak muak sih ngadepinnya, tapi nggak bisa ya, namanya orang-orang tuh beda-beda, jadi ya adalah gimana lagi, mungkin dia memang ada prioritas yang lain. Aduh jadi curhat kan, maaf ya teman-teman. Aduh, jadi curhat. Nggak apa-apa ini karena nggak bersendirian. Kita kan tidak menyebutnya nama nama Mm-mm. seseorang pun gitu. Jadi kita emang banyak kok aku pas satu jelasin tentang duta genre juga sama Ijam juga kayak menyindir-nyindir Oke. sedikit-sedikit kalau menyebutkan Emang nama. ada sih orang-orang kayak gitu, cuman ya gimana ya, udah maklumin aja. Ya gitu. Jadi teman-teman, kalau misalkan sama orangnya adalah apapun yang kita sampaikan pada saat ini, kita tuh hanya manusia biasa dan ambil positifnya dan buang negatifnya. Jadi intinya itu kami ingin menyampaikan bahwa teman-teman yang ikut organisasi itu, terutamanya nih yang ikut nih ke satu organisasi sama Rani gitu. Cobalah untuk bertanggung jawab sama apa yang kalian pilih gitu. Kalau misalnya kalian udah memutuskan untuk organisasi ini ya ikutin sampai awal, dari awal sampai akhir. Kalau misalkan memang kalian tidak sanggup ya koordinasi, komunikasikan. Iya, Jangan pernah kayak tiba-tiba hilang, ini gak tahu kabar. Maksudnya kalau misalkan emang kamu tidak tahan ya silahkan mundur dan mungkin akan digantikan oleh orang lain gitu. Itu penting banget iya, sih dalam organisasi. Nah, lebih ke mungkin komunikasi. Nah, komunikasinya itu penting banget teman-teman. Bukan cuma komunikasi kamu sama Ayang aja yang harus dipentingin ya. Aduh. Aduh, aduh. Oke nih, oh nih. Halo Karani, kata Sensei. Halo, ini Eko ini. Eko, halo Eko. Ya, Wah, Rani kenal semua nih sama adik-adiknya. ini bukan adik sih, ini satu angkatan juga sama kita. Oh, manggilnya kakak. Hai Eko, hai Rani. Oke, mungkin tahu nggak ada Oni, sekarang itu udah jam 25.06 dan ternyata kita sudah ngobrol selama 56 menit. Wow, nggak kerasa kan? Makanya aku tuh kayak kalau ngobrol santai itu bener-bener kayak udah ngalir aja gitu. Dan mungkin Oni sebelum menutup acara kita, mungkin Oni mau ada closing statement buat teman-teman untuk memotivasi mereka supaya apapun itu, yang penting positif gitu. Oke, untuk closing statement ya, mungkin lebih ke niat
dan targetkan apa yang mau kalian capai gitu. Gimana ya? Kalau kita tuh udah menargetkan sesuatu, pasti kita perjuangkan. Dan kalau kita perjuangkan ya apapun hasilnya itu pasti yang terbaik. Mungkin bisa diperjuangkan Hmm. lagi. Terus masalah manage waktu itu penting sih, bukan hanya untuk di organisasi sebenarnya. Untuk di kuliah aja itu manage waktu penting. Jangan sampai kayak misalkan untuk tugas aja deadline H-1, H-menit. Itu sebenarnya udah kacau sih untuk manage waktunya gitu. Jadi manage waktu itu penting bukan cuma untuk organisasi saja, tapi untuk kuliah juga. Terus untuk adik-adik nih yang mungkin gimana ya, nggak aktif, aku malas nih ikut organisasi, nggak guna ini itu, buang aja sih pikiran gitu. Tapi mungkin memang ya prinsip orang beda-beda. Tapi kalau kalian udah coba di organisasi itu banyak sekali tuh pembelajaran, mulai dari relasi kita banyak, terus kita tahu oh tata cara ini gimana, ini kepanitiaan ini gimana, jadi strukturnya ini gimana. Jadi itu benar-benar banyak sih. Kalau aku lebih ke percaya diri. Ya mungkin kan Tika kan ini satu SMA ya sama aku orangnya pemalu gitu kan. Jadi tuh kalau di organisasi tuh, nah kayak misalkan kita ada jabatan mau tak mau kita harus ditekan, harus berani, harus ini, harus itu. Jadi itu sih jadi lebih tepatnya memacu kepercayaan diri juga gitu. Pokoknya banyak sih manfaat organisasi itu, manage waktu itu kalau kalian benar-benar eh, mendalami gitu. Karena kalau untuk mahasiswa yang cuma diam, kupu-kupu, kuliah pulang, itu kayak nggak kayak kurang berwarna aja sih sebenarnya lebih tepatnya. Jadi kayak oh cuma dapat ilmu di kuliah, di organisasi enggak gitu. Padahal banyak juga di organisasi asal. Nah, asal seimbang lebih tepatnya. Kan ada yang lebih ke organisasi, kuliahnya terbengkalai gitu. Ada yang lebih ke kuliah, organisasi terbengkalai. Kalau bisa itu usahakan juga seimbang. Balik lagi ke manage waktu dan niat kalian sih. Mungkin itu saja. Udah bingung sih ngomong apa. Oke teman-teman, jadi aku sampaikan lagi ya intinya itu adalah kata Rani tadi teman-teman itu harus banget tentuin target teman-teman tuh karena kalau misalkan teman-teman udah bikin target berarti kalian tuh harus memperjuangkan apa yang kalian targetkan gitu. Kalau misalkan kalau udah perjuangin, apapun hasilnya itu adalah terbaik buat kalian karena kalian udah berjuang. Kalian udah ngasih versi terbaik dari kalian. Kalian nggak bisa maksain lagi dari kalian. Karena kalian tuh udah ngasih versi terbaik dan kalian tuh udah usaha semaksimal mungkin. Jadi ya gitu. Apapun hasilnya itu adalah takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Terus saya tadi juga jelasin bahwa teman-teman kalau bisa nih teman-teman jangan cuma jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi kalian coba untuk mewarnai kehidupan kuliah kalian dengan membangun relasi dari organisasi-organisasi karena itu pasti bakalan banyak banget berguna buat teman-teman lainnya. Nah, teman-teman banyak banget yang Rani sampaikan tadi yang benar-benar aku sendiri pun bahkan sangat berterima kasih sama Rani karena aku jadi nambah wawasan terutama karena aku kuliahnya bukan di universitas, jadi aku kuliahnya di Politeknik. Jadi aku sekarang memahami gitu lika-liku kehidupan anak universitas, terkhususnya pendidikan fisika gitu. Aku sangat berterima kasih sama Oni yang udah meluangkan waktunya di ngobrol satu part 26 ini dan kepada teman-teman yang udah join di live Instagram kita. Mungkin Oni, aku mau ucapin terima kasih lagi ya buat Oni yang udah join di live kita. Oke, terima kasih juga Mi udah mengundang. Soalnya kadang tuh kemarin tuh bingung sih, ini diundang. Aku tuh bingung, apa sih yang bisa diambil dari aku? Bisa, apapun itu, gitu loh. Setiap orang tuh punya cerita. Oke, jangan pernah merasa insecure karena kamu hebat. Gitu. Pasti kamu hebat. Setiap orang hebat kok. Setiap orang hebat dengan versi dirinya sendiri. Maka kita semua mempunyai cerita untuk bisa di-share bersama-sama. Oke, ini karena udah 1 jam lewat 1 menit. Wah, ini dahsyat sekali sih. Udah 1 jam lewat 1 menit. Oke, Oni, terima kasih ya Oni atas waktunya. Kita akhiri aja buat live Instagram kita. Dan semangat selalu. Aku yakin kamu bisa sukses. Satu lagi gue yang ya keren banget lah. Dan Sampai teman-teman juga ditakdirkan jadi. yang mau memahami tentang mahasiswa kampus mengajar 2, teman-teman bisa DM Rani karena Rani itu kerennya banget dia itu ngajarnya itu ke untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah itu aku keren banget. Tapi karena udah 1 jam lewat, ya mungkin kita ada Ini bisa langsung di chat aja nanti.
Disambung mungkin di beberapa episode part 2-nya mungkin dan lain sebagainya ya teman-teman. Di DM ya Rani underscore UP RANY underscore UP. Oke, jangan lupa di follow juga. Oke Rani, terima kasih ya. Kita akhiri live Instagram kita. Dadah. Oke teman-teman, ngobrol santai part 26 dengan tema pengalaman kuliah pendidikan fisika di Universitas Bengkulu bersama Rani Utami Putri udah selesai. Aku secara pribadi sangat berterima kasih pada Rani karena udah mau menjadi salah satu dari narasumber di Ngobrol Santai. Karena teman-teman sekali lagi aku mau bilang bahwa seluruh narasumber di Ngobrol Santai ini benar-benar adalah orang-orang yang berhati baik yang mau share pengalamannya buat kita semua. Jadi teman-teman jangan lupa untuk follow-follow juga teman-teman yang udah jadi narasumber yang sudah berbaik hati untuk berbagi ceritanya untuk teman-teman. Nah, teman-teman sampai jumpa di Ngobrol Santai per 27. Kalau misalkan ada yang salah dari perkataan kita, kita mohon maaf lahir batin karena kita adalah manusia biasa. Aku tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.